Maka di antara tawassul yang bisa kita lakukan ketika berdoa kepada Allah, kita bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah yang maha indah, yang semuanya penuh dengan hikmah. Lantas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta kepada Allah. Jibril Radio, 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Sungguhnya di antara ibadah yang sangat agung adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Dan senjata yang terbaik karena dia bersandar kepada zat yang terbaik sebagai sandaran. Ni'mal wakil, sebaik tempat-tempat kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ibadah tersebut seorang membuktikan dirinya adalah seorang hamba makhluk yang tidak memiliki kuasaan apa-apa, merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil bermunajat kepada Rabbul Alamin. Oleh karenanya kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu intisari daripada ibadah. Namun dalam berdoa kita diajarkan adab-adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara sebab-sebab dikabulkannya doa adalah kita bertawassul dengan berbagai macam tawassul yang diajarkan oleh syariat Islam. Di antara berbagai macam tawassul yang kita disyariatkan agar dikabulkan doa adalah bertawassul bi af'alillah, bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Dengan bertawassul dengan menyebutkan perbuatan-perbuatan Allah lantas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini dicontohkan oleh para nabi. Di antaranya misalnya Allah sebutkan tentang doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia menyebutkan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang baik kepadanya, kemudian dia jadikan landasan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan berkata, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Dialah Allah yang telah menciptakan aku, lantas memberi petunjuk kepadaku. "Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin." Dialah Allah yang telah memberi makan kepadaku dan telah memberi minum kepadaku. "Wa idza maridtu fahuwa yashfin." Kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. "Walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin." Kemudian dia mulai berdoa, dan dialah juga yang aku harapkan untuk mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. "Rabbi habli hukman." Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku hikmah, wa alhiqni bis salihin, dan susulkanlah aku bersama orang-orang saleh. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, jadikanlah aku tutur kata yang baik pada orang-orang belakangan. Waj'alni mi warathati jannatin na'im, jadikanlah aku termasuk pewaris surga yang kekal abadi kenikmatannya. Waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Ampunilah ayahku, sungguhnya dia dulu termasuk orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Janganlah engkau hinakan aku pada hari di mana manusia dibangkitkan. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan bawa hati yang bersih. Lihatlah di sini Ibrahim alaihissalam bermunajat dengan doa-doanya yang agung. Doa-doa yang sangat indah. Dia buka dengan bertawassul dengan perbuatan Allah. Dialah Allah yang dulu menciptakan aku. Dialah Allah yang telah memberi hidayah kepada aku. Dialah Allah yang telah memberi makan kepada aku. Dialah Allah yang telah memberi minum kepada aku. Dialah Allah kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Baru kemudian dia memohon kepada Allah. Intisari dari hal ini adalah seorang berhusnudzan kepada Allah. Sebagaimana Allah telah memberikan nikmat-nikmat sebelumnya, maka Allah akan melanjutkan nikmat-nikmatnya. Contoh lain, misalnya doanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika dia menolong dua orang wanita, mengambilkan air untuk mereka, dan dia dalam kondisi lapar, Musa alaihissalam. Karena berjalan ratusan kilo, kekurangan makanan. Hanya makan dedaunan dan rumputan sehingga nampak warna hijau di tubuhnya, saking kelaparannya. Allah berfirman, "Fasaqalahuma, thumma tawalla ila dhil." Kemudian Musa alaihissalam membantu mengambilkan air buat dua wanita tersebut, thumma tawalla ila dhil, kemudian dia bernaung di bawah sebuah pohon. Faqala, kemudian dia berdoa, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku ini fakir dengan kebaikan yang pernah kau berikan kepadaku. Di sini Nabi Musa alaihissalam menggunakan fi'il madhi, lima anzalta,
atas apa yang kau turunkan kepadaku, kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Kalau bahasa Inggris past tense, yaitu masa lalu. Kemudian dia mengatakan fakir menggunakan isim fa'il yang menunjukkan maknanya continue. Saya senantiasa membutuhkan kebaikan-kebaikan yang pernah kau turunkan kepadaku. Di sini Nabi Musa alaihissalam bertawassul dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya yang senantiasa memberikan kebaikan kepadanya. Dia berkata, saat ini pun aku sedang membutuhkan kebaikanmu. Ada yang mengatakan dia minta roti karena kelaparan. Lantas Allah pun mengabulkan doanya. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam berhusnudzon kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan Allah sebelumnya, af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya untuk dijadikan dasar untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antaranya doa yang disebutkan ya, orang-orang beriman ya. Ya. Seperti di antara doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya ya Rabb kami ya. La tuzigh qulubana, janganlah engkau menyesatkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau memberi petunjuk kepadanya. Ini berdalil dengan kebaikan Allah sebelumnya. Ya Allah, mereka berkata, ya Allah engkau telah beri hidayah kepada kami, jangan kau sesatkan kami. Karena engkau telah baik kepada kami sebelumnya, lanjutkanlah kebaikanmu ya Rabb. Maknanya demikian. Sehingga dia berdalil, mereka berdalil dengan perbuatan kebaikan Allah sebelumnya. Di antaranya juga misalnya doa orang-orang beriman penghuni surga yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah berfirman, sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda, yaitu orang senantiasa berzikir kepada Allah tatkala berdiri maupun duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Apa perkataan mereka? Perhatikan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, ya Allah engkau tidak menciptakan ini semua dengan sia-sia, dengan tanpa hikmah, hanya sekedar main-main. Maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, maka lindungilah kami di neraka jahanam. Mereka berdalil dengan bertawassul dengan perbuatan Allah yang tidak menciptakan alam semesta untuk main-main saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Kami tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya dengan hanya sekedar bermain-main. Dalam ayat yang lain, "Ma khalaqanas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila." Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kami tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya batilan, yaitu tanpa hikmah, tanpa tujuan. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir terkena api neraka jahanam. Maka orang-orang beriman ini, mereka bertawassul dengan bagaimana Allah maha hikmah, maha bijak ketika menciptakan langit dan bumi. Pasti ada tujuannya, maka mereka berkata, kalau begitu ya Allah, lindungilah kami dari adab neraka jahanam. Demikian juga Allah sebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdoa juga dalam doa yang lain, dia berkata kepada ayahnya setelah dia menasihati ayahnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Dia mengatakan, "Ya abati inni akhafu ay yamassaka adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahanda, aku khawatir, itu ayahnya Azar, aku khawatir kalau engkau ya beribadah kepada berhala, maka engkau akan ditimpa dengan neraka dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kau menjadi pengikut syaitan. Akhirnya ayahnya marah. Qala raghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kau benci dengan Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak berhenti ceramah wahai Ibrahim, aku akan merajammu sampai mati. Dan tinggalkanlah aku. Diusirlah oleh ayahnya. Ketika itu Ibrahim berdoa, qala salamun alaik. Dia berkata, semoga keselamatan bagi engkau wahai ayahanda. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan mohon ampunan kepada Rabbku untukmu, innahu kana bi hafiya. Sungguhnya Allah sangat baik kepadaku. Ibrahim
berdalil dengan perbuatan Allah yang selama ini baik kepadanya, berharap Allah mengabulkan permintaannya. Demikian juga misalnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia berdoa, kenapa dia berdoa? Disebutkan para ahli tafsir karena dia melihat perbuatan Allah yang menakjubkan. Dia sudah tua, istrinya mandul, tidak mungkin punya anak. Namun dia merawat Maryam. Allah mengatakan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Kata Allah, maka Maryam pun ditarbiyah, dirawat oleh Zakaria. Tinggallah Maryam di sebuah tempat ibadah, tidak keluar-keluar dari tempat ibadah tersebut. Yang menyediakan makanan adalah Zakaria. Namun setiap kali Zakaria masuk ke tempat ibadah Maryam, dia mendapati makanan sudah tersedia. Dan makanan ini menakjubkan, kata para ahli tafsir. Makanan ini tidak ada yang bawakan, tiba-tiba ada. Keajaiban yang kedua, makanan ini datang tidak pada musimnya. Artinya Allah mendatangkan buah-buahan yang hanya ada di musim dingin ketika musim panas di tatkala itu. Ketika musim dingin yang dialami oleh Maryam, Allah datangkan buah-buah yang tumbuh pada musim panas. Maka ini menakjubkan. Ketika itu maka Allah berkata, hunalika da'a Zakaria. Maka Zakaria pun akhirnya memberanikan diri untuk berdoa kepada Allah. Ingin sebagaimana Allah melakukan keajaiban kepada Maryam, dia juga ingin Allah memberikan keajaiban baginya. Meskipun dia tua, istrinya mandul, bisa punya anak. Sehingga dia berdalil dengan keajaiban perbuatan Allah agar dia juga bisa merasakannya. Maka Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka disitulah kemudian Zakaria berdoa, ya Rabbku, ya, berilah aku keturunan yang baik, ya. Dan Allah abadikan dalam ayat yang lain. Kata Allah, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, sungguhnya aku sudah tua, tulangku sudah lemah. Washta'ala ar-ra'su shayba, dan rambutku sudah putih semua. Istriku mandul, aku sudah tua. Tapi kata dia, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah kecewa kalau berdoa kepada Engkau ya Allah. Dia berdalil selama ini kalau berdoa selalu dikabulkan oleh Engkau ya Rabb, maka kabulkanlah doa aku juga kali ini. Ini contoh bagaimana para nabi mereka berdoa dengan bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya, sehingga berharap agar kenikmatan yang pernah Allah berikan Allah lanjutkan kepada mereka. Demikian juga Nabi SAW mencontohkan doa-doa dengan bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah. Contohnya, Nabi berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau telah indahkan fisikku, ya, keindahan zahir, fa hassin khuluqi, maka indahkanlah perangaiku. Rasulullah berdalil dengan perbuatan Allah yang telah memperindah fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah juga menyempurnakan dengan keindahan batin Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga berakhlak yang mulia. Ini namanya berdalil dengan perbuatan Allah sebelumnya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berdoa dalam kunutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shdud wa ta'ataka ala mudhar waj'alha sinina ka sini Yusuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ya Rabb, keraskanlah hukumanmu kepada Mudhar, yaitu kepada Quraisy, karena Quraisy min auladi Mudhar, keturunan Mudhar Quraisy, yaitu ya Allah, keraskanlah hukumanmu kepada Quraisy yang telah berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alha sinina ka sini Yusuf, dan jadikanlah hukuman di antaranya untuk mereka adalah musim kemarau yang berkepanjangan sebagaimana musim kemarau yang pernah menimpa kaum Nabi Yusuf selama 7 tahun. Maka Allah kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berdalil dengan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya. Maka di antara tawassul yang bisa kita lakukan ketika berdoa kepada Allah, kita bertawassul dengan perbuatan-perbuatan Allah yang maha indah, yang semuanya penuh dengan hikmah. Lantas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta kepada Allah. Sesungguhnya orang terbaik adalah orang yang paling sering berdoa kepada Allah. Kenapa? Dia sering bertawakal kepada Allah, dan orang semakin bertawakal kepada Allah semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, ya Allah perbaikilah segala urusanku
dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Nabi senantiasa berdoa. Makanya beliau mengajarkan kita berbagai macam doa. Bahkan Nabi SAW ketika haji wada, setelah zuhur, beliau kemudian naik ontanya, kemudian beliau berdoa di bawah terik matahari dengan mengangkat kedua tangannya dari zuhur sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Bagaimana kuatnya Nabi SAW berdoa, padahal dia adalah orang yang telah diampuni dosa-dosa yang terlalu dan akan datang, dan pintu surga tidak akan dibuka kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Ini adalah orang terbaik di alam semesta ini, namun dia sangat kuat berdoanya. Oleh karenanya semakin sering kita berdoa, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un akrama 'ala Allah min doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya, semakin sering berdoa, semakin Allah senang. Man lam yas'alillah yaghdab minhu. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Atau apa kata seorang penyair? La tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tughlaqu. Allahu yaghdhabu hina tarakta su'alahu wa bunayya Adam yaghdhabu hina sa'altahu. Janganlah pernah minta-minta keperluan kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Allah marah jika engkau tidak memohon kepadanya. Adapun anak Adam marah kalau kau memohon kepadanya. Maka seorang ketika berdoa, di antaranya dia berdalil dengan perbuatan-perbuatan Allah sebelumnya. Dia husnudzon. Dan Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Sungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna abdi bi ma syaa. Hendaknya sang hamba berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan, wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk maka bagi dia keburukan. Maka seorang berdoa kepada Allah bermunajat, Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku, Ya Allah, Engkau telah beri hidayah kepada aku, Ya Allah, Engkau telah beri rezeki kepada aku, Ya Allah, Engkau telah menyelamatkan aku, Ya Allah, Engkau telah menjauhkan aku dari maksiat, Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada hidayah Islam, Ya Allah, Engkau telah miliku di antara banyak orang sehingga Engkau mengenalkan kepada aku sunnah-sunnah Nabi-Mu, menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah atas nikmat-nikmat sebelumnya, lantas dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara tawasul agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, dan semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.